وأصحابه وأزواجه وذريته أما بعد. Alhamdulillah, Hadratul Muhtaramin, segenap para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, wabil khusus Khadimul Majlis Salawat Maula Inat, Kemudirul Majlis Sayyidul Mertua Al-Habib Naufal bin Yahya Al-Qadri Matta'anallahu bih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan hajat dunia wal akhiratnya, amin Allahumma amin ya rabbal. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Kaf, ada Al-Habib Husin bin Muhammad Al-Kaf, ada Al-Habib Yusuf Al-Mutahhar, ada Al-Habib Syekh Ba'bud, ya, ada lagi yang belum tersebut nih. Masya Allah, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, juga para hadirin wal hadirat yang mana Al-Fajr mohon maaf tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim Al-Fajr kepada beliau-beliau sekalian, amin Allahumma amin ya rabbal. Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'an wajhillah wa mardati wa thawabih wa qurbih min Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannif Asy-Syaikh al-Alim al-Allama al-Muhaddis Yusuf bin Ismail an-Nabhani rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulmi fid darain, amin, fi kitabihi wa sa'il al-usul ila sama'il ar-rasul radhiyallahu anna wa ankum ila anqal. Wa hadha an-nasabu asraful ansabi al-atlaki. فعن العباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وعن وثيلة بن الأسقاء رضي الله تعالى عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله اختار خلقه فاختار منهم بني آدم ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني فلم أزل خيارا من خيار ألا من أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. Masya Allah, tabarakallah. Ini ada utang ini. Iya, ada utang betul. Utang hafalan nasab, hafal semua. Apa insyaallah ya. Coba bareng-bareng cuma jangan ada yang ngelihat buku atau ngelihat ini. Ada ini. Ayo bismillah, coba kita baca bareng-bareng nasabnya Nabi Muhammad SAW dengan mengharap semakin didekatkan kita dengan beliau. Amin ya rabbal. Bismillah. Wa sayyiduna Muhammad bin. Jangan saya yang duluan, bareng langsung. Ayo bismillah. bin Malik bin Matar bin
Ini tapi suaranya dari perempuan doang ya. Yang laki dengung doang, dengung. Ya, Khair, insya Allah mudah-mudahan hafal semua ya. Gimana? Seminggu lagi, apa tuh? Sebulan lagi ini. Masya Allah. Iya terus, jadi insya Allah setiap bulan pertemuan kita baca dulu nasabnya. Jadi semakin sering kita baca, semakin hafal, semakin kuat hafalannya kita insya Allah. Amin, Allahumma amin ya Rabbal. Sebab ini harapan kita berharap dengan kita hafal nasabnya beliau, insya Allah semakin didekatkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah Ta'ala masih mengizinkan kita untuk berkumpul di majlis yang disebut oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang hidup, baik laki ataupun perempuan, itu wajib punya tujuan hidup. Tujuan hidup di dunia ini untuk apa? Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah mengatakan, ma'al mahbarah ilal makbarah. Tujuan hidup saya bersama ilmu akan saya bawa sampai liang lahat. Itu tujuan hidupnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau di dunia punya tujuan hidup, bersama ilmu akan saya bawa sampai liang lahat. Maknanya apa? Selama di dunia beliau akan menyibukkan dirinya dengan ilmu, dengan menuntut ilmu, membagikan ilmu, menyampaikan ilmu, menyebarluaskan ilmu dan mengamalkan ilmu. Itu tujuan hidup Imam Ahmad bin Hanbal. Tujuannya saya ulangi, ma'al mahbarah ilal makbarah. Mahbarah bermakna ilmu. Tujuan beliau hidup di dunia akan membawa ilmu sampai kuburannya. Ada lagi ulama yang lain mengatakan ma'al Qur'an ilal makbarah. Ulama ini ketika mendengar kalamnya daripada Imam Ahmad bin Hanbal, tujuan beliau membawa ilmu sampai kuburan, maka beliau punya niat ma'al Qur'an ilal makbarah. Bersama Al-Quran saya akan bawa sampai liang lahat. Maknanya apa? Dia akan menghafal Al-Quran, membaca terus Al-Quran sampai dia mati. Sampai itu hafalan Al-Quran, itu Al-Quran dibawa sampai ke liang lahat. Nah, nahnu ma'al ish ilal makbarah. Pertanyaannya, saya ulangi lagi, Imam Ahmad bin Hanbal dengan ilmunya akan dibawa ke kuburan, ke liang lahatnya sebagai teman. Ulama yang lain mengatakan dengan mendengar kalamnya Imam Ahmad bin Hanbal ingin membawa Al-Quran sampai ke kuburannya. Nahnu ma'al is, kita bersama apa? Apa tujuan hidup kita dan apa sesuatu yang akan kita bawa sampai kuburan? Hal ma'al ghibah ilal makbarah. Apakah dengan ghibahnya kita ngomongin orang sampai kita bawa sampai kuburan? Maknanya kita nggak mau tobat dari dosa ghibah tersebut. Hal ma'an namimah ilal makbarah. Apakah dengan ngadu domba orang akan kita bawa sampai kuburan? Maknanya kita nggak mungkin bertobat dari dosa tersebut. Hal ma'al kadzab ilal makbarah. Apakah dengan dosa bohong terus akan kita bawa sampai kuburannya kita? Itu tujuan hidup kita. Tahu gak tujuan hidup kita sekarang? Tanamkan di dalam hatinya kita. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ma'al mahbarah ilal makbarah, bersama ilmu akan dibawa sampai kuburan. Kalau ulama yang lain mengatakan bersama Al-Quran sampai liang lahat, maka tancapkan di hatinya kita semua ma'al mahabbah ilal makbarah. Bersama cinta kepada siapa? Nabi Muhammad akan kita bawa sampai kuburnya kita. Sebab Pak Bu, kita bicara real dunia zaman sekarangnya kita. Saya mau kasih contoh, tolong perhatikan. Ada dua konten video di YouTube. Saya ulangin, perhatikan, ada dua konten video di YouTube.
Video yang pertama, setiap video itu ada judulnya, betul? Yang sering nonton itu pasti paham ya. Video yang pertama judulnya cara mudah, cara paling ampuh, cara paling cepat untuk menjadi orang kaya raya. Itu video yang pertama, judulnya demikian. Video yang kedua, judulnya apa? Cara mudah, cara paling ampuh, cara paling cepat untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad. Itu video yang kedua. Paham perbedaan antara video pertama sama kedua? Video pertama diajarkan kita bagaimana cara cepat untuk menjadi orang yang kaya raya. Video yang pertama. Video yang kedua, kita diajarkan bagaimana cara paling mudah untuk mengambil hatinya Nabi Muhammad. Makanya hadal video ila usbul ati. Kita diamin video ini sampai minggu depan dan kita lihat hasilnya. Tahu yang paling banyak ditonton yang mana? Yang video pertama. Yang cara mudah paling ampuh menjadi orang kaya raya. Itu keadaannya kita sekarang. Daripada menyibukkan dirinya mencari cintanya Nabi Muhammad SAW. Itu kenyataannya yang terjadi. Entah video itu di YouTube, entah video itu di Instagram, yang berhubungan dengan dunia lebih cepat timbang yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Ini saya bawakan kalamnya Imam Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid yang barusan kita baca maulidnya. Beliau mengajarkan kita bagaimana cara mudah, cara paling ampuh, cara paling cepat untuk menggembirakan hatinya Nabi Muhammad. Kira-kira mau dengar? Mau dengar ini? Kata Imam Ali Al-Habsyi, sahibul Maulid, beliau katakan, "Ma syai'a yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlu nasril ilmi wa tablighihi wal amali bihi." Sesuatu yang paling cepat, yang paling ampuh untuk menggembirakan hatinya Rasulullah itu dengan apa? Nasril ilmi, menyebarkan ilmu. Bagaimana kita mau menyebarkan ilmu kalau kitanya nggak tahu ilmu? Yang ada kita sesat menyesatkan. Jadi kita hadir dulu ke majelis, kita tahu ilmu, jangan dipendam. Udah tahu ilmunya, kita sebarin. Itu cara paling mudah, cara paling ampuh untuk menggembirakan hatinya Nabi Muhammad. Setelahnya apa? Wa tablighihi, disampaikan itu ilmu. Makanya orang yang mau menyampaikan ilmu, menjadi pendakwah, itu nggak kudu harus dulu jadi ulama dia. Nggak kudu dulu dia harus jadi ustaz, harus jadi kiai, enggak. Nggak kudu yang kayak saya megang mic begini, enggak. Orang dakwah itu bisa. Arti dakwah semua orang bisa. Arti dakwah itu da'ayat dakwatan, artinya mengajak. Mengajak satu orang kepada kebaikan, itu kita sudah dinamakan dakwah. Begitu. Nggak kudu juga harus pakai imamah dulu. Saya nggak pakai imamah, Bim. Gimana saya mau dakwah? Ada orang yang imamahnya sampai 2 meter, 3 meter. Kurang lebih sama ban Vespa hampir sama. Ada orang yang ridanya panjang bener. Oh, saya nggak punya rida, Beb. Apalagi saya kalau di panggung saya gemeteran, nggak bisa. Bukan mereka, bukan harus mereka yang menyampaikan ilmu. Kita bisa. Kita mau sholat zuhur, lalu ngelihat teman apa tetangga keluarga masih ada yang sibuk main catur, banyak banget tuh orang begitu. Udah adzan nggak peduli, masih main caturnya. Waliyadzubillah sekarang main dengan judinya. Kita datang, itu jangan jangan main catur, itu udah adzan, ayo kita ke masjid. Itu orang ikut sama antum ke masjid, tandanya apa? Antum itu disebut pendakwah. Kata Imam Ali Al-Habsyi. Habis itu yang terakhir wal amali bihi, kita amalin ilmu. Kita tahu di majelis belajar sunnah, daripada sunnahnya Rasul masuk kamar mandi itu kaki apa? Kaki kiri. Nah habis itu kita amalin, bukan setelahnya kita nggak peduli. Bodo amat deh, terserah saya mau masuk kanan kiri, yang penting saya masuk kamar mandi. Bukan begitu. Nah habis itu kata Imam Ali Al-Habsyi, wal amali bihi, mengamalkan ilmu adalah cara paling mudah, paling ampuh untuk apa? Menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, seluruh anbiya itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya nggak mungkin diterima sama Allah, terkecuali satu, menyebut wasilah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salatu wasallam ketika berdoa kepada Allah meminta ampun atas dosa yang dilakukannya,
ketika beliau dalam keadaan sumpah yang luar biasa, sedih yang luar biasa, apa doanya Nabi Musa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa farrij hammi bihaqqi sayyidina Muhammad. Ya Allah, angkat kesusahan, kesulitan, kesumpahan yang ada pada diriku ini dengan kemuliaan Muhammad, dengan kemuliaan Sayyidina Muhammad. Dengan menyebut wasilah nama Rasulullah, diterima doanya sama Allah. Jadi Nabi Musa pada saat itu kalau doa tidak menyebut nama Nabi Muhammad, doanya tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, Allah larang dia memakan buah khuldi, dimakan sama Nabi Adam buah khuldi, sehingga Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Apa doanya Nabi Adam ketika meminta ampun kepada Allah? Allahumma bihaqqi Muhammad. Nama Nabi Muhammad lagi disebut, karena kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad tidak mungkin diterima doanya oleh Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam dalam doanya menyebut nama Rasulullah, Allahumma bihaqqi Muhammad, ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad, ighfir dzunubi, ampunkan dosanya saya. Kata Allah apa? Ini Nabi Adam makhluk yang pertama Allah ciptakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kif arafta Muhammadan wa lam ahlukhu ya Adam?" Wahai Adam, engkau berdoa kepadaku dengan menyebut nama Muhammad. Kif arafta Muhammadan? Bagaimana bisa engkau kenal dengan Muhammad wa lam ahlukhu? Aku belum menciptakannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam menyebut wasilah nama Rasulullah tujuannya agar doanya digabul oleh Allah. Kata Allah, engkau sebut Muhammad, engkau tahu dari mana Muhammad? Aku belum menciptakannya, kata Allah. Apa kata Nabi Adam? Indama khalaqtani wa nafakhta fiha ruh farafa'tu ra'si fara'aitu ala qa'imil arsy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, ketika engkau menciptakan aku dan menaruh ruhku dalam jasad, maka saat itu aku dongakkan kepalaku ke atas. Tahu makna dongakkan ini? Aku angkat kepalaku ke atas. Fara'aitu ala qa'imil arsy, dan aku melihat namamu bersanding dengan nama Muhammad. Aku tidak kenal siapa Muhammad, kata Nabi Adam, tapi aku yakin dia adalah makhluk yang paling engkau cintai, paling engkau muliakan. Engkau belum menciptakannya, tapi namanya sudah bersanding dengan namamu. Shallu ala Muhammad. Berkah menyebut nama siapa? Nabi Muhammad. Allah apa? Ampunkan dosanya Nabi Adam. Seluruh anbiya. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam diselamatkan dari banjir bandang yang luar biasa. Tahu berkah apa? Berkah di dalam tulang sulbi Nabi Nuh terdapat cahayanya Nabi Muhammad. Jadi tidak mungkin Allah menenggelamkan jasad yang mana di dalam jasad tersebut terdapat cahayanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mau masuk Islam, orang yang mau masuk Islam, Pak Bu, itu harus nutqu bi syahadatin, syaratnya harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat ini maknanya apa? Dua kalimat syahadat, dua kesaksian. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat kesaksian yang pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau ada orang mau masuk Islam, dia nyebutnya satu kalimat itu doang, 1000 kali dia ngucapin, sampai 1 tahun dia ulang-ulang, nggak akan diterima Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mengucapkan kalimat yang berikutnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baru diterima Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah mengatakan kepada Rasulullah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan dunia ini beserta isinya. Jadi dunia ini beserta isinya diciptakan oleh Allah. Sebab siapa? Baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nabi Ibrahim. Kenal Nabi Ibrahim, Bu? Pak, kenal. Nabi Ibrahim itu dua faktor yang menyebabkan beliau diselamatkan oleh Allah dari kobaran api. Ketika mau dibakar oleh Namrud dan pasukannya, dua faktor, dua sebab beliau selamat. Yang pertama, tawakalnya kepada Allah yang luar biasa. Ketika dia memenggal, kalau dibilang Namrud Tuhannya yang paling gede, patung yang paling gede dipenggal sama Nabi Ibrahim.
Ada kata Namrud dan pasukannya, kita bakar, itu bakar itu Ibrahim. Udah disiapin kobaran api Pak yang besar, Bu. Itu mau diceburin itu Nabi Ibrahim ke dalam api sama Namrud dan pasukannya. Ketika dalam perjalanan udah mau jatuh tuh Nabi Ibrahim ke api, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah, alakal hajah. Apakah engkau punya hajat? Apakah engkau ingin bantuan? Kalau kita nih lagi keadaan genting begitu ditawarin bantuan, oh iya boleh langsung masuk. Begitu kita. Tapi Nabi Ibrahim luar biasa. Amalak, kata Nabi Ibrahim bilang kepada malaikat Jibril, engkau menawarkan aku bantuan dan aku ingin meminta bantuan kepadamu ya Jibril. La, tidak mungkin. Hajati ma Allah, aku hanya akan minta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan teriakannya yang luar biasa, yang lantang, apa dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi minta pertolongannya sama Allah enggak setengah-setengah, Bu, full. Minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diselamatkan oleh Allah. Dalam Al-Quran, Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini ahli tafsir memaknai Allah bantunya juga full kepada Nabi Ibrahim, nggak setengah-setengah mempertolongkan Nabi Ibrahim. Karena tawakalnya Nabi Ibrahim pun nggak setengah-setengah. Karena ulama tafsir memaknai kalau Allah hanya mengatakan dalam firman-Nya, Qul ya nar kuni bardan ala Ibrahim. Wahai api, ini kalau firman-Nya cuma sampai situ doang. Wahai api, jadilah engkau dingin. Maka Nabi Ibrahim akan mati kedinginan. Tapi full firman-Nya Allah, full bantuannya Allah untuk Nabi Ibrahim. Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan. Maknanya api itu enggak dingin banget, enggak panas, tengah-tengah. Jadi selamat Nabi Ibrahim. Sebab apa? Tawakalnya kepada Allah. Dan faktor sebab yang kedua, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari kobaran api Namrud dan pasukannya. Tahu apa, Bu? Tidak lain dan tidak bukan karena dalam jasad Nabi Ibrahim terdapat apa? Di dalam sulbinya nur Sayyidina Muhammad. Tidak mungkin Allah membakar jasad yang mana di dalam jasad tersebut terdapat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang dapat menyambungkan kita punya hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita itu kalau bisa wajibin, jangan cuma di majlis doang. Kalau di majlis Habib nanyanya rame-rame, saya nggak hafal, kagak ketahuan. Ini masalah nasab nih. Jangan tancepin di dalam diri, emang saya pengen apa? Jadi ntar kalau di akhirat ditanya, itu ada pertanyaan itu, Bu. Ya kan, ditanya itu. Nabimu siapa? Nah, kita apalnya kan komplit. Malaikat keren, kan begitu. Enak jadinya. Ya, tancepin di dalam diri kita masing-masing cinta kepada Nabi Muhammad dengan apa? Menghafal nasabnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Bu, tahu gak? Sebetulnya faktor utama yang membuat seseorang ini hancur dunianya, hancur ekonominya. Tahu sebab apa? Hancurnya hubungan dia dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih amalan, mau Pak, Bu? Saya baca kitab Tathbitul Fuad lil Imam Al-Haddad. Beliau mengatakan, siapa orang walau thalathan ba'da kulli salah ay bimakna aqallu syai'. Kata Imam Al-Haddad, perhatikan baik-baik, orang yang ingin rezekinya dipermudah oleh Allah, urusannya dipermudah oleh Allah, kesulitannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baca setiap habis sholat. Berarti sholat ada berapa kali kita sehari semalam? 5. Berarti berapa kali sehari kita baca? 5 kali ya. Kata beliau, walau thalathan ba'da kulli shalah, ay bermakna paling sedikit 3 kali kita baca. Apa bacaannya? Surah At-Talaq juz 28. Satu surat sebelum terakhir. Ada satu surat At-Tahrim. Bunyi ayatnya setiap habis sholatnya. Habis sholat kita punya bacaan masing-masing. Betul? Habis salam, ada nggak orang yang assalamualaikum langsung pergi berdiri? Wah, ini repot nih. Kita punya bacaan. Habis bacaan kita masing-masing seperti biasa istiqomah kita baca ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. 2 ayat tuh. Ampe ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ampe situ 2 ayat doang. Jadi kalau kita baca 3 kali sehari semalam, kita baca 15 kali, betul. Tapi beliau ini mengatakan walau salatan ay bimana aqallusnya paling minim. Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak kita baca semakin dipermudah urusan kita oleh Allah. Semakin banyak kita baca semakin Allah angkat kesulitan-kesulitan yang ada di hidupnya kita. Ada dalam kitab Tathbitul Fuad lil Imam Al-Haddad. Saya ulangin, setiap habis sholat zuhur kita baca 3 kali itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Innallaha qad baligha amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in innallaha baligha amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kalau bisa 10 kali 10 kali, 100 kali 100 kali, tapi minimal jangan kurang dari 3 kali kata beliau. Walau salatan ba'da kulli shalah. Tapi Pak Bu, perhatikan. Ibu baca itu bukan langsung dipermudah oleh Allah. Kok bisa, Bib? Tadi kan amalan dari Imam Haddad. Marja kitabnya ada Tasbitul Fuad. Iya, tapi perhatikan ayatnya dulu. Kita kalau ngamalin sesuatu harus paham dulu sesuatu itu. Ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Bu. Allah perintahkan kita taat dulu, takwa dulu, baru Allah kasih makhraj, jalan keluar. Bukan kita amalin itu kita nggak takwa, maksiat jalan terus. Sholawat kagak pernah, zikir kagak pernah, sholat ya Allah. Ini apalagi sholat nih. Saya kalau ngelihat orang sholat itu ada 3 model, Bu. 3 model orang sholat. Yang pertama ubat, ahli ibadah, sholatnya kagak pernah tinggal. Ini yang pertama nih, modelan orang yang pertama. Bagaimana modelannya? Nggak pernah tinggal. Sholat 5 waktunya, tahajudnya, duhanya, sehingga disebut al-ubat. Ini modelan orang sholat yang pertama. Yang kedua, nggak sholat sama sekali. Ada, sama sekali nggak pernah sholat. Adzan zuhur biasa aja, adzan asar seakan-akan dia hidup begitu aja udah. Kata Allah dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maaf, kita kalau nggak punya ibadah, nggak pernah sholat, perbedaan kita sama hewan nggak ada. Hewan nggak sholat, kita nggak sholat, berarti nggak ada perbedaannya. Di modelan orang yang kedua, nggak pernah sholat sama sekali. Tahu modelan yang ketiga, Bu? Modelan yang ketiga, sholat, tapi sholatnya kalau bahasa Betawi, nggak tahu bahasa Madura, angot-angotan. Ya, bolong-bolong tuh, betul. Ibu asli Betawi kayaknya, ya kan? Bolong-bolong tuh. Ada orang yang begitu. Zuhur sholat, asar, maghrib, isya sholat, subuh. Ada yang bolongnya zuhur. Oh, saya masih di sawah, Bib, kalau zuhur. Apa urusannya? Sholat berapa lama sih? Ada yang modelan gitu, entar zuhurnya yang bolong, entar asarnya, entar sehari cuma 1 waktu. Ya Allah, padahal dalam hadis sahih baginda Rasul mengatakan, idza taraka ar-rajul faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babi jahannam. Fulan ibnu fulan, ada namanya. Fulan ibnu fulan labudda lahu min dukhulin nar. Ini hadis sahih, kata Nabi enggak mengatakan orang yang tidak sholat. Nabi tidak mengatakan orang yang sholat. Nabi mengatakan orang yang sholat, tapi apa? 1 waktu dia sengaja meninggalkan dari 5 waktunya. Kata Nabi, kutiba ismuhu ala babi jahannam. Nama orang yang sengaja meninggalkan 1 waktu dari 5 waktunya, itu terpampang namanya di atas pintu neraka jahannam. Apa tulisannya? Fulan ibnu fulan labudda lahu. Kalimat labudda ini maknanya dalam, Pak, Bu, kalau mau dikupas. Siap nggak siap, mau nggak mau, setuju atau tidak, langsung diseret sama malaikat, diceburin ke neraka jahanam. Itu kata Nabi 1 waktu yang dia tinggal. Gimana orang yang nggak sholat sama sekali? Makanya kembali ke amalan tadi, Pak, Bu. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita disuruh takwa dulu, baru dikasih makhraj. Allah enggak mengatakan dalam firman-Nya, wa yaj'al lahu makhraja fayattaqillah. Aku berikan jalan keluar dulu, habis itu engkau bertakwa. Enggak, karena udah sifat hamba, dia menadahkan tangan berdoa kepada Allah kalau lagi susah, kalau lagi sulit, kalau ada maunya doang.
Udah digobol hajatnya sama Allah, dia lupa lagi. Balik lagi kapan? Ya kalau hancur lagi. Begitu. Jadi kata Allah, syaratnya kalau mau aku kasih jalan keluar, kemudahan, aku angkat kesulitan, engkau bertakwa dulu, baru waja'allahu makhraja, aku berikan jalan keluar. Ada satu kisah seorang pemuda, Pak Bu, di zaman Syekh Imam Mutawalli Sya'rawi. Datang satu pemuda, syabab, umurnya kira-kira antara 30 sampai 35 tahun. Dia datang ke Syekh Imam Mutawalli Sya'rawi dengan mengatakan dan menceritakan keluh kisah hidupnya. Ya Syekh, atini makhraj, dia bilang, berikan saya jalan keluar. Dia ini, pemuda ini kerja di bank. Saya ulang lagi, kerja di bank. Bank ini kalau kita bisa katakan, ya nggak seluruhnya, nggak semuanya, nggak mutlak juga. Ada cara-caranya biar kita tidak terjerumus dalam hal riba. Tapi hampir keseluruhan yang ada di bank itu sesuatu yang riba. Ini orang kerjanya di mana? Di bank. Ngadu sama Syekh Imam Mutawalli Sya'rawi, kayak hidupnya nggak berkah. Padahal uangnya banyak, gajinya besar. Dia bilang, ya Syekh, atini makhraj, berikan saya jalan keluar supaya hidup saya berkah. Saya uang banyak, tapi kayaknya keluarga saya berantakan, hidup saya nggak harmonis, ibadah saya jauh sama Allah. Ini apakah karena kerjaan saya? Kata Syekh Imam Mutawalli Sya'rawi bilang, malak illa takhruj min hadzal amal. Nggak ada yang sesuatu yang bisa engkau lakukan saat ini selain engkau keluar dari kerjaanmu itu. Dari mana? Dari banknya. Ini orang bilang, ya Syekh, nggak ada jalan keluar yang lain. Saya kalau keluar dari itu pekerjaan itu gajiannya besar. Saya punya istri, anak saya banyak. Saya mau kerja di mana? Saya mau dapat duit dari mana? Kalau saya keluar dari pekerjaan itu. Kata Syekh Imam Mutawalli Sya'rawi, ente minta jalan keluar, anak kasih, nawar. Udah dikasih jalan keluarnya, nggak ada jalan keluar kecuali keluar dari pekerjaannya itu. Akhirnya nih orang nggak yakin hatinya, setengah-setengah pulang, masih kerja di situ. Datang beberapa bulan, dia datang lagi ke tempat Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia datang dengan membawa keluh kesah cerita yang sama. Dia bilang, ya Syekh, hidup saya berantakan, begini. Syekh Imam Mutawalli Sya'rawi bilang, engkau udah pernah datang kemari dan minta jalan keluar. Jalan keluarnya masih sama dengan yang pertama yang aku berikan kepadamu. Engkau harus keluar dulu dari bank, dari pekerjaanmu. Akhirnya agak sedikit yakin, cuma tetap nggak dilakuin, Bu. Dia pulang dari rumahnya Syekh Mutawalli Sya'rawi dengan tidak keluar tetap dari kerjaannya, masih dengan pekerjaannya. Akhirnya yang ketiga kali setelah beberapa bulan nggak ada perkembangan di dalam hidupnya, dia datang lagi ke Syekh Imam Mutawalli Sya'rawi. Kata Syekh Imam Mutawalli Sya'rawi, sebelum orang ini bicara, ente kalau masih minta yang pertama jalan keluar, yang kedua jalan keluar, nih yang ketiga ente datang jalan keluarnya masih itu. Kalau ente mau, ahlan wa sahlan, nggak mau ente pulang. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ya udah, katanya orang, naam ya Syekh, saya tancapkan di dalam diri saya, di dalam iman saya pengen keluar dari pekerjaan saya itu, bang. Akhirnya Syekh Mutawalli Sya'rawi membawakan ayat yang tadi, Bu, yang barusan saya berikan dari Imam Haddad amalannya. Hakada, katanya. Alisallahu yaqul fil Qur'an, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bukankah engkau tahu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau engkau bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi jangan ragu. Ini bukti ketakwaanmu sekarang, engkau keluar dari pekerjaanmu. Insya Allah nggak lama engkau akan diberikan pekerjaan yang pastinya halal dan yang gajiannya lebih besar. Betul, Bu, agal min usbu, nggak sampai 1 minggu. Sebab apa, Bu? Tawakalnya kepada Allah, imannya dibuktikan dengan apa? Dia keluar dari pekerjaannya itu. 1 minggu kemudian dia dapat pekerjaan yang jauh lebih halal dan gajinya lebih besar. Jadi dibuktiin dengan apa, Bu? Takwa dulu, baru Allah kasih jalan keluar. Kadang orang kan begitu, saya doa, Bib, udah lama bener, 3 tahun 4 tahun masih miskin aja. Ya antum doa, maksiat masih. Bagaimana? Nggak bisa. Wa may yattaqillah, takwa dulu, baru Allah kasih jalan keluar. Begitu. Jadi itu amalan, Bu. Amalan dibaca 3 kali sehabis sholat itu, walau salatan ba'da kulli sholat, bermakna agalusnya paling minimal. Kalau ibu bisa baca, bapak bisa baca lebih dari itu bagus.
Insya Allah segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Oh ya Pak Bu, terakhir sebelum saya tutup, saya mau kasih ya semacam kayak wasiat gitu, boleh ya? Tangannya kepada Bapak sama Ibu. Ini kan kurang lebih Insya Allah nggak sampai sebulan kayaknya masuk bulan Maulid, betul? Gini Pak Bu, kita mau masuk bulan Maulid, siapapun yang bikin acara Maulid, mau di masjid mau di lapangan, ya, itu tujuannya satu. Acara dimanapun acara Maulid tujuannya satu, ingin hadirnya Rasulullah, betul nggak? Supaya Bu, dalam acara Maulid kalau udah Nabi hadir, dosa besar kecil dihapuskan oleh Allah. Jadi tujuan seseorang bikin maulid itu untuk apa? Hadirnya Nabi Muhammad supaya barokahnya komplit. Jangan sampai Bu, satu acara dimanapun acaranya yang hadir 500 orang, sebab satu orang ini 499 orang yang hadir terhalang dari berkah hadirnya Rasulullah. Sebab kesalahan satu orang. Kesalahan apa Beb? Dalam kitab Tadhkirun Nas, Imam Ahmad bin Hasan al-Attas beliau mengatakan, saya ini punya amalan yang kalau saya baca Rasulullah pasti hadir ke tempat saya. Imam siapa? Ahmad bin Hasan al-Attas. Saya punya bacaan, kalau saya baca amalan itu Rasulullah hadir. Hadirnya bukan fil manam Bu, ya kegotan secara langsung. Jadi saya pernah bicara dimanapun kita ketemu Nabi itu dua, imma fil manam atau fil yaqdah. Siapapun dia bisa ketemu Nabi imma di mimpi atau secara langsung. Itu maqam yang sudah luar biasa. Imam Ahmad bin Hasan al-Attas maqamnya udah luar biasa. Dia punya bacaan yang kalau dia baca, mungkin kalau sekarang orang punya amalan kalau dia baca Rasulullah hadir, tapi hadir dalam mimpinya. Ini Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, dia baca amalan tersebut hadirnya secara langsung. Tapi satu waktu Imam Ahmad bin Hasan al-Attas lagi